Welcome to channel Adi Premium Beta Project Farm. Nah, karena banyak banget pertanyaan, Om, gimana sih caranya live IG biar ikannya mau ngedok yang cepet gitu. Terus kemudian yang caranya live IG yang efektif itu seperti apa sih? Nah, di sini di video kali ini saya akan jelasin gimana caranya biar live IG lelang ikan di IG, live IG itu bisa smooth, bisa enak. Tonton videonya. Nah, kali ini saya akan jelasin mulai pertama step by stepnya, persiapannya seperti apa, sampai alat-alatnya seperti apa, dan eksekusinya seperti apa. Nah, untuk alat-alat yang saya persiapkan ketika live IG, meskipun saya belum pernah sekalipun live lelang IG, tapi banyak banget yang nanya. Cuman karena saya mau lelang live IG itu sebenarnya mau, tapi amunisinya nggak ada. Ikan saya cuman limited edition gitu. Bukan karena ikannya jarang, tapi ikan saya cuma sedikit. Anakan ikan saya cuma sedikit. Jadi kalau mau live lelang di IG itu kayaknya kurang afdol ya kalau ikannya amunisinya cuma sedikit. Nah, tapi saya udah pernah mikirin matang-matang dan coba menyarankan ke teman-teman juga. Dan saya alhamdulillah feedback dari teman-teman yang saya ajarin untuk live IG itu feedbacknya positif banget gitu. Nah, untuk alat-alatnya sendiri yang saya rekomendasikan itu yang pertama adalah stage. Kita butuh stage. Stage-nya seperti ini. Kalau saya biasanya misalkan pakai yang terserah mau pakai hitam atau warna putih. Karena saya di sini butuhnya tinggi nih, ini saya pakai stage yang rada tinggi nih, karena saya pakai tripodnya butuhnya tinggi gitu kan. Stage-nya ini bisa pakai hitam, bisa pakai putih, terserah. Kalau bisa yang dari akrilik lah, biar kelihatannya itu bagus. Jangan sampai soliternya diganjel sama kardus, kayak diganjel sama buku kayak itu kacau banget kalau kayak gitu, karena videonya akan landscape kan waktu di live IG. Kalau landscape paling soliternya, yang kelihatan soliternya itu cuman di tengah ke atas kan, fokus ikannya pasti di tengah tuh harusnya. Nah, yang di bawahnya pasti kelihatan. Nah, itu gunanya stage ini, biar tampaknya yang di bawahnya ikannya itu biar tampaknya bagus, nggak asal-asalan. Saya pernah beberapa kali lihat live IG yang bawah soliternya itu diganjel kayak gitu tuh, kayak kurang profesional gitu lah. Nah, kemudian yang kedua, lighting atau pencahayaan. Kalau pencahayaan terserah mau pakai yang seperti ini, model sorot seperti ini, saya pakai lampu baja seperti ini. Ini metode yang dipakai oleh Om Uus, IG-nya Fikri UV 45. Beliau senior saya yang ngajarin saya juga untuk video ikan yang bagus, foto ikan yang bagus, lightingnya beliau pakai yang seperti ini. Nah, saya sudah terapkan metode ini, itu udah cakep banget, udah paling cakep lah kalau untuk ngevideo sama ngefoto ikan. Nah, ini yang paling cakep kalau menurut saya. Tapi kalau mau pakai lampu yang di atas bisa, mau pakai center juga bisa, gitu kan. Terserah, opsinya bebas kalau saya untuk pencahayaan. Terus kemudian yang ketiga yang paling penting adalah, yang menurut saya paling penting itu tripod. Kenapa tripod? Karena nggak mungkin kan
kalau live IG sambil pegangin ininya, apa namanya, pegangin handphonenya terus-terusan selama 1 jam nih, 2 jam mau pegangin handphone, pegel tangan gitu kan. Nah, saran saya itu pakai tripod yang bisa di-adjust naik turunnya, biar teman-teman bisa ngelurusin antara kamera sama si ikan. Ini diusahakan benar-benar lurus antara kamera sama si ikan. Nah, caranya ya ini tadi, ya pakai tripod yang bisa naik turun kayak gini. Nanti saya cantumin di atas nih ininya, tripod yang saya pakai. Kemudian yang keempat, yang paling penting menurut saya adalah soliternya. Soliternya ini kalau saya live IG ataupun ngefoto ngevideo ikan itu, karena saya ngefoto ngevideo ikan itu pasti sekaligus banyak, minimal 5 ikan atau 7 ikan lah minimal saya ngevideo nge-record ikan ya. Itu sekali ngevideo itu bisa 7 ikan. Nah, itu biasanya saya siapin nih soliternya yang kecil-kecil kayak gini nih, yang ukuran segini, yang ukuran bisa lebih dekat, yang ukuran 5 kali 10 kali 12 seperti ini. Ini saya siapin memang untuk kebutuhan recording saya siapin 10. Nah, kalau untuk live IG pun juga sama seharusnya. Kalau mau keluarin 10 ikannya siapin semua di soliter kayak gini nih, yang single. Saya sangat saranin yang single. Nah, kenapa harus disiapin semuanya di soliter? Supaya ikannya nggak ada cerita ikannya kaget air, atau teman-teman gonta-ganti ikan kalau pakai soliter yang seperti ini. Kalau pakai soliter yang seperti ini yang isinya 2 sisi nih, ini teman-teman mau ganti ikannya itu harus serok dulu. Harus serok, kemudian ganti ikannya kan. Nah, kalau serok itu butuh waktu lama juga. Kemudian lama-lama airnya juga bakalan ini burem gitu, keruh airnya, pasti akan keruh. Nah, itu butuh ganti air lah. Itu akan mendelay waktunya teman-teman yang seharusnya bisa produktif, jadinya nggak produktif. Penonton juga akan bakalan ngepas, akan ngelewatin gitu loh. Dia nggak bakalan mau nerusin nonton kalau ikannya kalau nunggu lama-lama kayak gitu, nunggu ganti air lah, kemudian nunggu bersihin airnya atau nunggu ganti ikannya. Tapi kalau soliternya single seperti ini, ikannya udah disiapin, teman-teman tinggal pindah-pindahin aja, tinggal ngeganti aja soliternya. Nah, kemudian kenapa saya menyarankan, saya memilih untuk dimensi ukuran soliter yang sekian. Nah, itu karena dimensi yang sekian ini itu pas banget sama frame di kamera handphone terutama. Contohnya kalau bisa dilihat saya simulasikan dalam video seperti ini ya. Coba dideketin kameranya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, kalau kayak gini kan, ini framenya pas nih sama framenya kamera. Jaraknya deket dan ikannya udah kelihatan detailnya. Ukuran segini, ikannya juga mainnya juga bakalan anteng, nggak lari-larian. Kalau teritorialnya dia nggak terlalu besar seperti itu. Nah, usahakan gadget teman-teman juga ini nggak kena sinar lampu sih harusnya ya.
Kalau kena sinar lampu seperti ini kayak jari ini kan ngebayang nih, di sana ngebayang. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk alat yang soliternya. Kemudian yang terakhir butuh flare stick. Itu buat mancing-mancing ikannya kalau nggak mau ngedok nih. Itu butuh banget flare stick. Nah, terus kemudian persiapannya sebelum live IG. Kalau saya sangat menyarankan, saya pun sendiri sebelum ngevideo ikan, sebelum ngefoto ikan, itu saya siapin semua nih ikannya di soliter. Airnya saya isi nih kayak gini nih. Coba deketin. Airnya saya isi segini, kemudian saya isi ikan semuanya. Ini dari 1 jam yang lalu. Ini dari 1 jam yang lalu udah saya siapin seperti ini, kayak gini. Nah, kalau untuk plakat, memang saya saranin yang pakai yang ukuran 5x10x12 tingginya. Nah, tapi kalau untuk half moon, saya sangat saranin untuk pakai yang lebih besar, karena dia manuvernya nggak cukup. Kalau pakai yang ukuran 5x10, pakai yang ini ukuran 6x12, tingginya tetap 12 cm sama, nggak masalah. Karena kalau yang plakat itu airnya saya pakai cuman 6 cm. Ini kalau yang half moon saya pakai antara 8 sampai 9 cm. Itu udah cukup banget. Nanti waktu recording saya kasih tunjuk hasilnya ya. Untuk ininya, hasil videonya. Seperti itu. Nah, ikannya untuk settingan air saya nggak pakai garam. Saya cuman pakai air mineral ya, air mineral yang jernih ya. Saya isi air mineral baru semua. Kemudian saya kasih energi. Itu 2 tetes per liter. Saya setting dulu, kemudian saya pakai energi itu yang energi. Kalau saya pakainya yang kayak gini nih, energinya. Ini cari di marketplace banyak banget. Terserah mau pakai energi, mau pakai strong, bisa. Yang penting ini butuh nggak butuh sih, tapi kalau saya biasanya pakai sih. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting ikannya mau ngedok aja, ikannya sehat, ikannya mau ngedok mah aman, udah gas aja. Nah, kemudian itu untuk persiapannya ya. Dan itu 1 jam sebelumnya, saya ingatkan lagi, 1 jam sebelumnya udah disiapin. Apalagi kalau live-nya malam nih, kalau live-nya rencana mau jam 9 atau jam 10 atau jam 11 atau jam 12, itu ikan jangan sampai ketiduran di waktu sorenya, antara jam 6 sampai jam 9, itu jangan sampai ikannya dimatiin lampunya, jangan sampai ikannya tidur. Pokoknya bentar-bentar buka sekat, antara 30 menit sampai 1 jam itu rutin buka sekat, 1 menit sampai 2 menit. Lampunya dinyalain, harus nyala. Kalau nggak gitu tidur. Kalau dia udah tidur kayak gitu tuh udah malas kalau mau ngedok. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu rajin-rajin buka sekat sebelum live. Seperti itu, biar ikannya nggak tidur. Kalau ikannya udah tidur, udah malas, aduh, udah susah pasti mau ngedok. Apalagi kalau malam ya. Nah, itu untuk persiapannya. Nah, sekarang untuk eksekusinya nih. Nah, coba saya tunjukin di sini. Contohnya seperti ini. Coba saya video nih. Ini kan saya videoin nih. Ambil video. Biar dia stay, nggak goyang-goyang, kita kunci dulu tripodnya. Biar dia nggak goyang.
Nah, kalau udah kekunci seperti ini, untuk eksekusinya, nah tinggal kita start live video nih, misalkan contohnya seperti ini, tinggal buka start. Nah, saya sarankan untuk yang bawah, yang belakang, ikan yang belakang yang dipakai sebagai janturan, itu airnya harusnya lebih pendek dari yang depan. Kenapa? Karena biar ikannya nggak sering-sering ngambil nafas ke atas dan juga dorsalnya nggak nabrak ke permukaan air. Dorsalnya si ikan yang mau kita lelang seperti itu. Nah, saya kurang menyarankan untuk pemakaian cermin ya untuk janturannya. Kenapa? Karena sebenarnya ini kesempatan teman-teman juga untuk kalau mau pamer ikan top grade-nya tuh di belakang. Jadi kelihatan tuh ikan top grade-nya. Teman-teman punya ikan top grade kan di situ gitu. Nah, ini kesempatannya teman-teman untuk tunjukin ikan top grade-nya. Biasanya kalau gini ada yang nanya tuh, itu yang belakang harga berapa tuh bang? Ya, harga berapa tuh om yang belakang? Nah, itu kesempatan buat teman-teman untuk show off ikan top grade-nya di situ gitu, yang belakang. Nah, ini baru berapa menit dia udah langsung mau ngedok kan. Nah, kita coba langsung ganti ikannya ya. Ini kita taruh, kita simulasi udah laku nih, misalkan simulasinya udah laku ikannya. Nah, kemudian ikan berikutnya nih, ikan berikutnya jenisnya avatar. Nah, nih pakai flare stick juga. Ini buat mancing dia biar mau ngadep ke sono gitu kan. Nah, tuh udah mulai main dia, udah kelihatan full flare-nya. Nah, just nah, kayak gitu. Udah deal, udah laku, gantikan lagi, tinggal angkat lagi, ganti ikan dan yang lain nih. Ya udah kayak gini-gini terus aja, tinggal ngepasin aja. Kalau kita tahu ikannya senengannya bagusnya main sama kaca, bisa diganti juga janturannya belakangnya. Tinggal kita ganti ikan janturannya yang belakang nih, kita ganti nih pakai kaca kayak gini. Dia sukanya emang gitu. Kalau ikan ini sukanya sama kaca. Dia seneng asik mainnya itu kalau pakai kaca. Wih. Wih. Nah, nggak butuh waktu lama untuk nunggu.
Ya udah langsung mau ngedok, langsung mau main tuh kan, udah kelihatan full flare-nya, kanan kirinya udah kelihatan, orang mau ngebeat juga semangat gitu kan, lihat ikannya cakep gitu kan, lihat ikannya mainnya enak gitu. Nah, itu opsi-opsinya bisa dilakuin gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk plakat udah jelas saya kira. Kemudian yang untuk half moon, untuk long fin, nah, ini saya sangat menyarankan pakainya soliternya jangan yang terlalu besar juga, biar mainnya juga kelihatannya enak seperti ini. Ini sorry, saya punya half moon cuman satu dan dia kebiasaan gigit ekor tiap bulan. Ini dari bulan September lalu saya punya, dia tiap bulan gigit ekor. Nah, jadinya ekornya jelek banget. Nah, seperti ini. Nah, usahakan janturannya jauh lebih pendek lagi ya kalau half moon, biar dorsalnya nggak nabrak ke permukaan air, biar bukaannya bisa maksimal. Jadi kayak gitu. Mainnya juga relatif anteng ikannya karena dia juga teritorinya nggak besar gitu kan. Kalau terlalu besar dia akan lari-lari tuh. Kalau gini kan anteng, dia mainnya ya bolak-balik kanan kiri, jadi orang juga ngelihatnya juga enak, jadi lebar banget gitu, bisa kelihatan detail. Nah, kalau kayak ikan ini black scale-nya ada, iritnya ada, itu kelihatan jelas gitu kan. Jadi orang tahu nih ikan minusnya apa, kelebihannya apa, udah kelihatan jelas banget. Seperti itu. Nah, kalau gini kan udah cepet nih. Teman-teman mau lelang itu bisa sejam, mau 20 ekor pun udah bisa, asalkan ya gitu disiapin di soliter semuanya ikannya. Jadi nggak ada cerita ikan stres, ikan kaget air, ikan bacul, itu nggak ada lagi lah saya kira. Nah, untuk soliternya sendiri nih, kami sedikit promo nih. Kami juga menyediakan soliternya untuk contohnya yang seperti ini untuk HM. Saya ada bikin 3 tipe. Yang untuk HM ukuran 6 kali 12 kali 12 ini di Tokopedia atau Shopee-nya di Premium Beta Project Farm itu udah ada. Kemudian kami juga ngejual juga yang double nih, yang double seperti ini, yang isinya 2. Ini kalau mau buat video sama foto mah, kalau pakai ini udah cukup banget pakai yang ini. Kalau saya menyarankan kalau untuk video sama foto personal aja, saya sarankan pakai yang ini. Ini harganya 60.000, kalau yang untuk HM yang gede ini 50.000. Nah, yang kecil ini saya jualnya, untuk yang ini saya jualnya 30.000 per piecesnya. Tapi kalau untuk teman-teman live lelang, kalau butuhnya banyak, bisa kasih potongan lah kita. Nah, untuk pengerjaannya sendiri bisa dilihat sendiri nih, kalau teman-teman mau ngeliat detailnya. Sorry. Nah, untuk pengerjaan sendiri itu kita pakai lemnya lem kristal ya, lem kristal glue, yang mana di lemnya itu nggak ada sambungannya.
Kalau mau order silahkan di Tokopedia atau Shopee, atau DM saya juga bisa. Silakan, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke, untuk videonya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus percupangan Indonesia. Ciao.